Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, nah kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria Ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria. Ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melayani Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini, saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia sampai sehari ini. Pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar. Dan bagaimana cara hidup contentment. Bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Dan firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version, tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ. Kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran. Wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom. Ya, bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan. Dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan. Dan anak-anakmu akan melayani dia. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Luar biasa ya, bersama Yesus pasti luar biasa. Pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau masih bingung ya tidak usah dijawab ya. Tetapi kalau bagi kita yang sudah ada jawabannya ya dijawablah begitu ya. Baik,
Pertanyaan yang pertama adalah, menurut saudara, apakah ada tempat yang aman di atas bumi ini? Ada enggak? Mau jawab tidak ada kok, semuanya aman-aman saja ya. Kalau mau jawab ada, tapi di mana? Baik. Ini cuma sebuah cerita ya, tetapi nanti kita lihat apa sih yang tersirat dalam cerita yang saya sampaikan. Ada seorang anak muda itu sangat kaya, dia memiliki sebuah peternakan kuda. Suatu saat dia diramal akan mati oleh kuda. Nah, sejak itu dia penuh dengan ketakutan, dia jual semua kuda-kudanya, termasuk lahan peternakan tersebut, tidak mau menunggangi kuda karena takut mati. Naik kereta kuda, dokar juga nggak mau karena yang ditarik oleh kuda. Dan makanannya ya mungkin ada kuda yang sudah agak tua, ya mungkin dipotong, dimakan dagingnya. Kan ada sate kuda di daerah Blimbing. Dia juga tidak mau makan daging kuda, tidak mau urusan dengan kuda karena diramal akan mati oleh kuda. Dan suatu saat dia ditemukan mati di atas tempat tidurnya. Apa penyebab kematiannya? Lukisan kuda yang ada di atas tempat tidurnya yang tergantung di situ. Jadi saya mau sampaikan bahwa dalam cerita ini tersirat bahwa tidak ada tempat yang aman di atas bumi ini. Amin. Gak ada yang aman. Tetapi bagi kita orang percaya, we are safe in the hands of God. Kita semua itu aman dalam tangan Tuhan. Di India, saya kemarin baca, saya belajar, seharusnya hari ini bukan saya yang sampaikan renungan, tetapi karena hamba Tuhan itu tidak bisa hadir, sehingga ya saya harus persiapkan lagi renungan dan saya boleh sampaikan pada saat pagi hari. Di India setiap tahun itu ada 2.500 orang yang kesambar petir dan mati. Bayangkan petir itu memuat daya 300 juta volt, 30.000 ampere. Di rumah kita listriknya berapa volt? 220. Ini 300 juta volt, makanya orang yang kesambar petir biasanya gosong. Karena kenapa? Petir itu bisa menyebabkan udara yang ada di sekitar ketika dia menyambar itu, panasnya itu 5 kali daripada panasnya permukaan matahari. Bayangkan. Jadi bahaya selalu ada di dekat kita ya. Istri saya kan terapi kaki. Kalau dia renang kemudian saya ada melihat ada bledek ya, petir itu, saya suruh dia keluar dari air karena berbahaya. Ya, karena berbahaya. Di India itu setiap tahunnya tercatat 450.000 kecelakaan lalu lintas. Dan 150.000 lebih orang itu mati karena kecelakaan. Jadi saya kalkulasi, saya coba hitung. Ya 1 tahun berarti 365 hari kali 24 jam kali 60 menit. Kemudian saya bagi 150.000. Ternyata 3,5 menit 1 orang mati karena kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia masih mendingan, 25.000 tahun lalu 2021, 25.000 orang yang mati karena kecelakaan, berarti setiap 21 menit 1 orang mati karena kecelakaan lalu lintas. Saya mulai berkhotbah sampai nanti selesai, ada 2 orang mati karena kecelakaan lalu lintas. Saudara, kalau kita keluar rumah, baik itu jalan kaki, baik itu naik sepeda motor, naik mobil, selalu ada resiko. Gak aman, bisa kecelakaan. Saya ada dua orang yang saya kenal, ya,
Mereka pejalan kaki. Yang pertama itu di Pemangkat. Pemangkat itu di daerah dari Pontianak itu 180 km. Ketika saya 4 tahun di sana, tiba-tiba saya ditelepon oleh jemaat yang ada di Rock Balikpapan. Dia mengatakan bahwa ayahnya kecelakaan. Kecelakaannya itu sangat sederhana. Dia lagi nyapu di jalan, tiba-tiba disenggol sepeda motor, dia jatuh, kepalanya ketatap apa, mungkin batu atau apa, dibawa ke rumah sakit. Jadi dibawa ke Pontianak dari Pemangkat, kemudian dicek di MRI, ternyata ada pendarahan di otaknya, koma. Selama satu minggu saya melayani di sana, saya menginjili, saya katakan, Bapak belum percaya Yesus karena memang ketua yayasan kelenteng. Saya katakan saya seorang pendeta, hamba Tuhan, bisa mendengar saya, dia menggerakkan tangannya. Jadi setiap saya datang, itu yang namanya apa, tensi dan lain sebagainya itu berubah. Dan ternyata orang koma itu masih bisa sadar, bisa mendengar kita ya. Dan saya injili dan terakhir, dia percaya Yesus dan dia minta dibaptis. Dibaptis, keesokan harinya dia dipanggil Tuhan. Jadi nggak ada yang aman, sementara di perumahan Bukit Dieng, berarti dekat sini ya, ada seseorang itu lagi jalan kaki, saya kenal orangnya, disenggol sepeda motor, jatuh, kena kepalanya lagi, dibawa ke rumah sakit, ini apa namanya, tengkoraknya itu dibuka, kemudian dioperasi. Dan berhasil operasinya, sehat, tapi cara pikirnya, tingkah lakunya sudah tidak seperti orang normal. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa tidak ada tempat yang aman di atas bumi ini. Betul? Bahaya itu selalu ada di dekat kita. Ya, saya banyak bicara tentang Amerika sehabis ini. Karena kenapa? Di Amerika itu selalu ada data-data yang yang disampaikan kepada baik itu kepada rakyatnya dan lain sebagainya supaya mereka tahu kondisi yang sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana. Contohnya, kesetrum listrik. Ya, di Amerika setiap tahunnya itu 400 orang kesetrum listrik dan mati. 4.000 orang masuk rumah sakit. Padahal di sana voltasenya cuma berapa? 110. Di Indonesia 220. Kalau ada data yang valid, bisa saja jumlah yang kesetrum listrik di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada di Amerika. Ya, pernah pegang listrik, rasanya bagaimana? Nggak enak. Iya, istri saya itu ya pernah cop-copan itu lepas, setelah tertancap dia ambil, ya kesetrum. Dan untungnya nggak apa-apa. Ini lagi. Yang suka manjat-manjat naik tangga, betulkan genteng lah, pasang lampu lah. Di Amerika setiap tahunnya 15.500 orang masuk rumah sakit karena jatuh dari tangga, dan 113 orang itu mati karena jatuh dari tangga. Hati-hati, bahaya selalu ada di dekat kita. Naik tangga juga hati-hati. Nah, ini yang lucu. Jatuh dari tempat tidur. Di Amerika itu 1.800.000 orang jatuh dari tempat tidur, masuk rumah sakit, yang mati 450 orang. Ya, saya sering jatuh dari dari tempat tidur dan kadang-kadang saya mimpi saya sedang berkarate dengan seseorang, tiba-tiba saya jatuh, blok saya berdiri, jadi nggak sampai jatuh. Saya juga sering dapat broadcast dari teman-teman kalau bangun malam, ya jangan langsung wake up, jangan langsung get up. Ya, jadi harus tunggu dulu setengah menit, 1 menit. Ya, kemudian duduk dulu 1 menit. Kenapa? Karena berbahaya, apalagi yang punya hipertensi. Kalau kita langsung naik, ya nanti oksigen yang ke kepala itu kurang, bisa fatal. Bisa pusing, kemudian jatuh, bisa stroke, dan bisa mati. Jadi bahaya selalu ada di dekat kita. Nggak aman di atas bumi ini. Yang suka makan sayur-sayuran itu bagus. Saya yakin semua kita suka makan sayur-sayuran. Tapi jangan selalu berpikir kalau saya makan sayur itu selalu sehat.
Karena kenapa? Kalau yang organik oke, lebih mahal. Tetapi kalau yang kita beli di pasar, ya cari kalau sayur itu yang ada bolong-bolongnya. Jadi jangan cari yang fresh, yang bagus. Karena mengandung pestisida. Pestisida itu zat yang mematikan, menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Ini sekali lagi, saya pernah belikan nasi Padang untuk istri saya. Dan apa yang terjadi? Ketika dibuka di sayurannya itu ada seekor kecoa besar. Dan ternyata kecoa itu saya berpikir, ngapain kamu tidur di situ? Oh jangan-jangan ada orang gak suka kemudian diracun kecoa itu, dia lari-lari, oh ya ada tempat bersembunyi, masuklah ke sayur itu. Gak cuci bersih kemudian dipotong-potong, dimasak. Setelah dimasak, kita yang beli gak tahu apa-apa, dapat ekstra kecoa 1. Iya kalau dia gak makan sesuatu atau ada racun yang dia emplok istilahnya, lah masa kemudian kita makan, kan bahaya. Jadi selalu ada bahaya di sekitar kita. Bahkan di Amerika tercatat ada 3.000 orang mati karena keracunan makanan. Di Australia baru saja, ingat rock melon ternyata mengandung yang namanya bakteri Listeria. Nah, bakteri ini menyebabkan kematian. Kalau tidak salah terakhir saya baca ada 5 orang yang sudah mati karena bakteri tersebut. Jadi tidak aman di atas bumi ini, bahaya selalu ada di dekat kita. Dari data-data yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya mau sampaikan kepada kita semua, beritahu kita semua bahwa kita semua itu dekat dengan bahaya karena tidak ada yang aman di atas bumi ini. Amin. Kalau kita boleh sebagaimana kita ada, semua karena kekasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Dan celakanya, kalau kita merasa tidak aman, maka akan timbul yang namanya rasa takut. Betul? Kalau kita dikuasai oleh rasa takut, saya katakan bahwa kehidupan kita akan lumpuh. Saya melayani seseorang, mungkin dia kena penyakit apa itu namanya, saya lupa. Jadi kalau dia lihat pasir dia takut, lihat karpet takut, semuanya takut. Jadi dia nggak ngapa-ngapain di rumah. Takutnya cuman dia selalu berkata seperti, jangan-jangan ada orang sadap saya pikir kamu presiden kah? Atau siapa? Dia penuh dengan ketakutan di dalam hidupnya. Sampai dia takut kalau ada bakteri di tangannya. Jadi dia selalu sabuni sampai tangannya itu mengelupas. Satu badannya itu ngelupas. Saya sampai, ya apa ini orang ini takut. Kenapa? Karena dia merasa tidak aman di dalam hidupnya. Mau bikin ini takut, mau buat ini takut. Sehingga dia itu tidak bisa melakukan hal apapun, apalagi hal-hal besar. Dia gagal untuk mewujudkan segala sesuatu yang mungkin ada di dalam mimpinya. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar satu bagian di dalam Alkitab. Dan saya berdoa supaya jangan sampai kita merasa tidak aman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan akan menolong kita lewat firman Tuhan pada saat pagi hari, sehingga kita memiliki rasa aman. Ya, saya akan masuk ada 3 hal, kemudian ada 3 hal lagi. Jadi ada 6 yang akan saya sampaikan. Kita nanti akan membaca di dalam Matius 10 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. 3 kebenaran ini akan menolong kita. Ya, walaupun di sekeliling kita ini berpotensi untuk mendatangkan bahaya, ancaman bagi kita. Kalau kita mengerti, kemudian kita pegang kepada kebenaran ini, saya jamin kita akan menang atas rasa tidak aman. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Dan ini yang pertama, yang 3 poin pertama saya cepat saja, tetapi yang selanjutnya ada 3 poin lagi saya akan sampaikan. Dengarkan baik-baik apa yang mau menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Di dalam Matius 10 ayat 29 di sana kan dikatakan begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan Lukas menulisnya seperti ini.
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada warga kerajaan di tempat ini, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Seduit, Matius 10 ayat 29, seduit itu berapa sih? Nilainya seberapa sih? Dapat 2 ekor burung pipit, ternyata seduit itu 1/16 dinar. 1 dinar berarti itu kerja orang zaman dulu 1 hari, berarti 100.000. Itu 1/16 dinar, saya coba bagi 100.000 per 16, itu sekitar 6 ribuan. 6 ribu dapat 2 ekor burung pipit, berarti 1 ekor berapa? Cuman 3.000. Jumlahnya nggak banyak beli burung pipit, cuman 1 ekor 3.000. Sekali parkir mobil, ya 3.000 toh, 3.000. Murah. Nah, coba kita lihat lagi ya di dalam Lukas, di sana dikatakan 5 ekor 2 duit. Tadi dikatakan 1 duit 2 ekor, betul? 1 duit 2 ekor, berarti 2 duit itu berapa? Seharusnya 4 ekor. Tapi di Lukas menulis 5 ekor 2 duit. Berarti beli 4 gratis 1. Berarti itu barang murah, nggak ada beli satu rumah dapat rumah 1, nggak mungkin. Beli sepeda motor 1 dapat sepeda motor 1, nggak mungkin. Tapi kalau burung pipit beli 4 dikasih 1. Jadi walaupun nilainya kecil, kalau kita lihat ayat tadi, itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Zaman dahulu orang Yahudi kalau mereka membawa persembahan kepada Tuhan, ya orang kaya mereka akan bawa yang namanya binatang berupa sapi, lembu, kemudian domba, kambing, dan binatang lainnya yang mahal. Tetapi orang miskin mereka bawa apa? Burung pipit. Tetapi kita melihat bahwa yang tidak berharga itu nilainya kecil. Yesus berkata, seekor pun tidak akan jatuh ke atas bumi di luar kehendak Bapakku di surga. Tidak akan dilupakan oleh Allah. Dengan kata lain, Allah itu intervensi di dalam kehidupan kita sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Amin. Iya, di dalam ayat tersebut dikatakan tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sebutan Bapa di dalam ayat ini memiliki maksud. Bapa dalam bahasa Aramnya itu Aba, kita sudah tahu. Itu memiliki arti sumber dan pemelihara. Saya yakin Tuhan mau kita menyebutnya, memanggilnya Bapa, supaya kita sadar bahwa Tuhan kita itu tidak pernah jauh dengan kita. Dia itu sangat dekat, makanya kemarin ketika saya diminta berdoa supaya waktu mau ngecor bangunan gereja yang ada di sebelah, saya datang sama Tuhan, saya berkata, Tuhan ini bukankah ini milik Tuhan? Ini hari ini kami akan ngecor, saya cuma ngelapor, hari ini akan ngecor. Waktu itu memang sepanjang pagi itu hujan, dan kita siang harus ngecor. Dan saya berdoa, Tuhan tolong, karena kenapa? Kalau sampai waktu ngecor nanti hujan, itu repot, tambah biaya lagi, pasti itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, Dia mendengarkan doa kita, dan akhirnya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, ada kata jatuh, burung pipit jatuh ke bumi. Di sini dikatakan apa? Burung pipitnya tidak akan jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi sama dengan kita bisa saja jatuh sakit, jatuh pailit, usaha kita rugi, atau ada orang memfitnah kita dikambing hitamkan. Ada banyak bahaya yang mengancam kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan lagi, percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari kontrol Allah, dari kendali Allah, karena God is in control. Walaupun kita mengalami hal buruk, penderitaan yang di dalam dunia ini, memang saya katakan bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia yang broken world, sebuah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu, Dia bisa memakai apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya yang mengasihinya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan kita semua. Amin. Itu yang pertama, saya cepat saja. Yang kedua, Matius 10 ayat 30. Dan kamu, tadi 29 ya, ini 30. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan bukan hanya intervensi hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang kecil Tuhan juga intervensi. Ada seorang ibu, ya, yang kedua, Allah peduli hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan sampai, Allah nggak memperhatikan saya. Dia cuma memperhatikan orang-orang kaya. Dia cuma memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang dipakainya. Kalau saya orang kecil. Apalagi ini hal-hal kecil. Tuhan tidak pedulilah. Saya mau katakan saat pagi hari ini. Sebenarnya Allah itu sangat peduli. Bahkan dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu sudah usia cukup tua. 80 tahun. Tapi dia masih setir mobil kemana-mana. Dan ada masalah biasanya kalau sudah usia itu penglihatannya agak kurang. Sehingga ketika parkir, itu ada masalahnya. Tetapi ibu ini sebuah kesaksian. Sebelum dia berangkat, dia selalu berdoa. Tuhan tolong supaya saya bisa mendapatkan tempat parkir. Dan kenyataannya Tuhan menjawab doanya. Kemanapun dia mendapatkan tempat parkir. Saya sempat berpikir, ibu tua ini tidak sopan kepada Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan dijadikan tukang parkir, penyedia parkir. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa Allah kita itu baik dan Dia peduli kepada hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kalau kita membaca ayat ini, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau kita ingat rambut, maka kita ingat apa? Potong rambut bukan? Ketika potong rambut, jatuh toh rambut kita. Pernah kita hitung rambut kita yang jatuh berapa? Kengangguran lah. Ya toh? Gak pernah. Tetapi saat pagi hari ini saya mau beritahu, Tuhan tahu loh jumlah yang jatuh. Amin. Terus bukan berarti Tuhan itu kurang kerjaan, kemudian wah, Pak Andreas potong rambut, kan sudah panjang. Potong rambut kemudian Tuhan turun, dihitung rambutnya. Enggak seperti itu. Saya mau beritahu, Tuhan kita itu intuitif. Bisa mengerti intuitif? Intuitif itu kemampuan untuk memahami, untuk mengetahui, untuk mengerti segala sesuatu tanpa dipikirkan. Tanpa harus hitung-hitung. Ketika dia melihat sesuatu, dia sudah tahu segala sesuatunya. Bahkan termasuk masa lampau kita, masa sekarang apa yang sedang kita alami, bahkan masa depan, dia sudah tahu semuanya. Oleh sebab itu kita menyebut Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Sebab kenapa? Dia adalah Allah yang intuitif. Dia tahu kok segala sesuatunya. Walaupun kita singitan dalam arti sembunyi, kita ada masalah. Ada lagu ya, mau terbang dengan sayap fajar lah, mau sembunyi dari Tuhan. Aku tidak bisa, menjauh daripada rohmu. Nggak bisa, karena Allah kita Allah maha tahu, dia intuitif. Bahkan hal-hal yang kecil yang mungkin kita tidak tahu, Allah tahu kok. Dia tahu dan dia peduli. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, namanya Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang hidup abad 19 ya. 19 saya cukup
tertarik dengan apa yang dia sampaikan, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Suatu saat dia mengajukan pertanyaan mengapa mengenai Yusuf. Ya, coba kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya ya. Baik. Dia bertanya seperti ini. Mengapa Yakub mengirim Yusuf untuk menjumpai saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya selalu biasanya menggembalakan domba kambing itu di daerah dekat Sikem. Jadi Yakub mengirim Yusuf untuk coba lihat saudara-saudaramu bagaimana keadaannya. Tetapi mengapa saudara-saudaranya pada hari itu berada pada lokasi yang berbeda, yaitu di Dotan. Sampai di Sikem gak ada, akhirnya dia ke Dotan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Terus kemudian ketika dimasukkan sumur, terus Charles Spurgeon kemudian bertanya lagi, mengapa ada kaum Ismail yang lewat hari itu? Kemudian dia bertanya lagi, mengapa mereka mau membeli Yusuf sebagai budak? Ngapain mereka? Terus ada pertanyaan lagi, mengapa mereka pergi ke Mesir bukan tujuan lain? Bisa dong ke kota lain. Tetapi mengapa mereka ke Mesir? Kemudian mengapa kok ya dilala Potifar ke pasar budak? Dia lihat Yusuf itu gak terlalu gagah amat juga. Tapi dia mau beli Yusuf sebagai budak. Mengapa? Kemudian ketika di rumah Potifar, hamba Tuhan itu bertanya lagi, mengapa istri Potifar menginginkan Yusuf? Terus dia bertanya lagi, kemudian dimasukkan penjara toh. Mengapa di penjara juru minuman juga ada di sana? Kok ya ketemu? Mengapa Firaun tidak dapat mengartikan mimpinya? Mengapa? Kok nggak bisa? Padahal dia banyak ahli nujum, orang-orang yang hebat-hebat, tetapi nggak bisa. Mengapa pada akhirnya juru minuman ingat kepada Yusuf? Pertanyaan-pertanyaan mengapa bagi orang dunia, sekali lagi, itu cuma by chance. Semua terjadi karena kebetulan. Tetapi bagi kita orang percaya, saya mau katakan, tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Karena kenapa? Karena semua yang terjadi itu yang pertama, Tuhan izinkan. Dan yang kedua, semuanya ada di dalam rancangannya. Tuhan mengatur sedemikian rupa sampai kepada hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Tetapi sebagai manusia, sering kita itu nggak sadar. Kita jangan potong-potong pertanyaan yang ada, ya yang saya sajikan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yusuf kok jadi budak? Ya kita bingung. Tetapi kalau kita perhatikan, mengapa itu kalau disambung, kita semua akan melihat tangan Tuhan. Tangan Allah di balik mata rantai itu yang sanggup menyambung segala sesuatunya. Mungkin ada hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita yang sedang terjadi, tetapi Allah sedang menyambungnya. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa. Jangan anggap enteng hidup kita. Allah peduli dalam hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Saya kemarin merenung. Kita ini sudah ditenun sedemikian teliti di dalam kandungan ibu kita. Amin. Dan saat ini perhatikan baik-baik. Tuhan sedang merenda kita. Suatu karya yang agung dan mulia, ada nyanyiannya. Saatnya akan tiba nanti kita akan melihat karyanya yang besar itu dalam hidup kita. Jadi jangan anggap enteng segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf, maka Tuhan akan melakukannya di dalam hidup kita, tapi dengan versi yang berbeda. Seperti saya bisa bertanya, mengapa Tuhan, saya kok dilahirkan di sebuah keluarga yang belum percaya kepadamu? Mengapa saya kok menjadi anak yang ketiga dan anak yang tengah 5 orang, itu paling tidak diperhatikan?
Mengapa saya waktu itu tinggal di rumah teman saya dan saya harus bekerja keras, tidak tinggal di rumah saya sendiri karena saya kurang diperhatikan. Saya tinggal di rumah orang lain. Mengapa ketika saya lulus SMP ada teman yang mengajak saya untuk sekolah di Malang, di Waing. Dan mengapa saya diterima tanpa tes? Saya tinggal datang dan kemudian sekolah. Mengapa setelah lulus saya berjumpa dengan waktu itu ya bekas pacar saya dan kami menikah. Mengapa kami melahirkan seorang anak yang bernama Filemon? Mengapa Filemon menikah dengan Gea dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama El? Dan mengapa pada saat El 1 tahun 10 bulan kemudian Gea dipanggil oleh Tuhan? Mengapa di dalam kehidupan kita? Saya mau beritahu sekali lagi. Bahwa kalau kita melihat hanya cuma satu pertanyaan, kita tidak pernah bisa mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi kalau kita membiarkan tangan Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, mata rantai yang kecil-kecil itu kalau kita hubungkan, maka suatu saat kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang merenda kita untuk suatu karya yang agung dan mulia dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya mau katakan kita aman dalam tangan Tuhan. Amin. Karena kenapa yang pertama, masih ingat? Loh, lupa yang pertama tadi. Allah tidak akan melupakan kita. Yang kedua, Dia peduli untuk hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-31, 29, 30, sekarang 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi yang ketiga itu, kita itu lebih berharga, kita itu berharga dan kita dikasihi oleh Allah. Amin. Kalau kita membaca Alkitab mulai dari awal, Kejadian 1, kemudian Kejadian 2, maka kita akan melihat sebuah kesinambungan. Seperti yang satu itu dibangun di atas yang lain. 5 hari Allah menciptakan bumi beserta dengan isinya, dan hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi Allah itu menyiapkan dulu rumahnya, baru penghuninya. Dan manusia diciptakan paling terakhir, karena manusia itu adalah mahkota ciptaannya. Dan dengan kata lain, manusia itu paling berharga dari semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, oke, saya berikan sebuah contoh ya. Coba kita perhatikan. Malaikat ketika di surga mereka jatuh dalam dosa, bukan? Manusia juga jatuh dalam dosa. Tetapi Allah menyediakan penebusan itu bukan untuk malaikat. Tetapi untuk siapa? Manusia. Dan ini membuktikan bahwa kita sangat-sangat berharga dan Allah sungguh mengasihi kita semua. Amin. Aman gak kita kalau kita mengetahui kebenaran ini? Engkau berharga dan dikasihi Allah. Semua ciptaan tidak bisa dibandingkan dengan manusia di hadapan Allah. Saya mau tanya, saudara yang punya permata, berlian, barang-barang berharga, disimpan di mana? Tempat aman atau dibiarkan begitu saja? Pasti simpan di tempat yang aman. Di SDB mungkin. Kita berharga di mata Tuhan, dikasihnya. Jadi sudah pasti, sekali lagi kita aman dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita baca Alkitab sekali lagi ya, dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak lain itu cuma kisah kasihnya, cinta Allah kepada kita. Cinta yang tidak pernah berubah walaupun kita tidak setia. Dia tetap mengasihi kita. Allah tidak pernah gagal mengasihi kita. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Anaknya saja dikorbankan buat kita kok. Baik, kalau kita mengerti ketiga kebenaran ini, pegang teguh. Yang pertama apa? Allah tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, Allah peduli hal-hal kecil dalam hidup kita. Dan kemudian kita berharga dan dikasihi Allah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup
damai sejahtera, langit terbuka, penuh sukacita. Tetapi sekarang ada pertanyaan, perhatikan baik-baik. Katanya aman dalam tangan Tuhan. Kenapa ada kejadian di mana ada satu bis pendoa, isinya mungkin 20-30 orang. Bis ini mengalami kecelakaan, masuk jurang di Jawa Barat. Pendoa semua loh. Dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Katanya aman dalam tangan Tuhan. Kemudian awal pandemi COVID-19, ketika ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Jawa Barat, termasuk hamba-hamba Tuhan senior, banyak yang terpapar COVID yang masih ganas-ganasnya waktu itu, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kalau kita katakan kita aman di tangan Tuhan dari strom listrik, dari kecelakaan, mengapa ada orang-orang anak Tuhan yang kecelakaan, kemudian mereka meninggal, mereka sakit, kemudian mereka meninggal? Kok bisa? 3 hal yang kedua yang akan saya sampaikan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 116 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung." Yang pertama, Allah meluputkan kita dari maut, dari bahaya, tanpa kita sadari. Kita nggak sadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah meluputkan kita. Warga kerajaan tahu Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang paling panjang seluruh dunia, dan ini sangat penting untuk peradaban di Afrika. Jadi sangat penting. Tetapi jangan lupa ancamannya juga. Ternyata di Sungai Nil ini banyak binatang buas. Salah satunya itu buaya. Kalau dia ke darat berarti menjadi apa? Buaya darat. Enggak. Dia lebih jahat dari buaya darat. Dia lebih jahat dari buaya darat. Karena kenapa? Ketika saya baca, dia berlari itu bisa mencapai 50 km per jam. Saya 20-30 aja ngos-ngosan kok. Dia 50 km per jam, dan setiap tahunnya tercatat ada 200 orang itu diemplok buaya Sungai Nil. Galak loh, betul? Kedua, ternyata di Sungai Nil itu ada namanya kuda Nil. Kuda Nil kalau dia melihat sesuatu yang modelnya seperti dia, seperti perahu atau apa, dia marah. Kemudian perahu itu bisa dibalik. Jadi mengerikan. Belum ada ular kobra, itu kan terkenal di sana. Black mamba. Nyamuk di sana jangan disepelekan, diremehkan jangan. Karena nyamuk di sana itu ternyata membawa virus dan juga virus malaria, dan juga ada West Nile virus. Itu bisa menyebabkan orang meningitis atau bagaimana itu. Dan ternyata setiap tahunnya 500 juta orang kena penyakit ini di daerah Afrika, dan ratusan ribu mati gara-gara nyamuk. Jadi kita jangan menyepelekan, walaupun itu sangat penting di dalam peradaban di benua Afrika, tetapi ingat ada ancamannya. Saya mau bertanya, ingat Musa? Ingat Musa? Musa itu ketika dihanyutkan di Sungai Nil, itu usianya 3 bulan. Jadi ditaruh di sebuah peti pandan, dikasih tir supaya enggak masuk air, dihanyutkan. Terus tadi malam saya merenung. Ini anak kira-kira berapa jauh, berapa lama perjalanan dari ketika ditaruh, dihanyutkan sampai ketemunya sih di daerah istananya, tempat mandinya Putri Firaun. Itu berapa jauh? Saya mulai hitung. Bayi 3 bulan itu minum ASI itu 80 mili sampai 150 mili. Dan saya anggap bahwa Musa minumnya banyak, 150 mili. Dan 150 mili air
susu, air ASI itu bisa bertahan 3-4 jam. Saya tidak tahu perjalanannya berapa jauh, 3-4 jam itu. Sampai ditemukan oleh putri Firaun, dan ketika buka, dia sudah menangis. Menangis mungkin lapar, minta minum lagi. Jadi cukup lama perjalanan di Sungai Nil. Yang di dalamnya ada buaya darat. Buaya yang bisa mendarat di darat. Bisa berlari 50 km per jam. Ketika sedang ada di sungai, mungkin ada arus, bisa dibawa ke tengah. Siapa tahu di sana kuda Nil sedang rendam di sana. Bisa digigit atau dibalikkan peti pandan daripada Musa. Ada ular seliwar-seliwir kemana, ke sana kemari, belum nyamuk lagi. Sebenarnya ketika Musa ditaruh, Musa ada dalam bahaya. Tetapi kenyataannya, waktu yang cukup panjang, 3-4 jam sampai ditemukan oleh putri Firaun. Dia kondisi selamat. Dan saya katakan bahwa sekali lagi, Musa diluputkan dan tidak ada satupun orang yang tahu. Dalam kehidupan keseharian kita, percaya atau tidak, ada tangan Tuhan yang meluputkan kita dari mara bahaya yang tidak kita sadari. Amin. Mau berangkat kerja, banyak gembos. Biasanya orang Malang kan miso-miso tuh. Kurang ajar. Mau berangkat, nanti gajiku dipotong. Ngomel. Akhirnya sedikit terlambat gara-gara ban gembos. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi ketika kita saat itu kita go on time. Bisa nangkap saya? Tetapi cara-cara Allah meluputkan kita dan kita tidak sadar. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat selalu bahwa tangan Tuhan itu meluputkan kita dari bahaya maut dan setiap waktu. Kadang kita juga tidak menyadarinya. Dan yang kedua, Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan, save us Lord. Selamatkan kami. Ternyata di dalam bahasa aslinya itu soso. Soso memiliki arti save, menyelamatkan, selamatkan. Dan keep safe artinya tetap aman. Memiliki dua arti. Yang pertama itu adalah selamat dari sakit penyakit, selamat dari mara bahaya. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus kan sedang menyeberangi Danau Galilea. Di tengah-tengah ada badai ombak yang besar. Dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, Tuhan selamatkan kami. Yang pertama, selamat dari sakit penyakit. Yang kedua, selamat dari mara bahaya. Masih ingat AirAsia QZ 8501? Masih ingat? Mungkin sudah lupa-lupa ingat, saya ingatkan lagi. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Chandra Susanto. Mereka dari jauh-jauh sudah beli tiket karena mau berlibur ke Singapura. Maret mereka sudah beli tiket. Biasanya tiket-tiket ada promonya ya. Saya sering dapat yang Rp0 itu ya. Mereka sudah merencanakan untuk terbang ke Singapura tanggal 28 Desember tahun 2014. Malamnya 27 Desember mereka sebelum tidur, mereka berdoa, Tuhan kami mau ke Singapura besok. Jadi besok bisa bangun pagi, berangkat ke airport, terbang ke Singapura. Pesawat jam 5.35, 5.35, setengah 6. Berarti kalau saya perkirakan minimal kita 2 atau 3 jam sebelumnya harus di airport. Ya, belum perjalanan menuju airport, belum nanti check-in, bagasi, jalan ke mana? Ke gate, itu kan butuh waktu semuanya, ya 2-3 jam. Setengah 6 berarti bangunnya anggap aja 2 jam deh. Ya, berarti setengah 6, setengah 4 ya. Setengah 4.
Tetapi yang terjadi, mereka doa besok bangunnya jam 5:10. Belum persiapan, keburu nggak 25 menit? Gak keburu, akhirnya ketinggalan pesawat. Anak-anaknya nangis. Nangis, karena kenapa? Nggak bisa liburan di Singapura. Ternyata di dalam pesawat itu, semua yang berangkat juga nggak liburan di Singapura ya. Siangnya mereka mendengar pesawat AirAsia GZ8501 jatuh di daerah sekitar Kalimantan Tengah. Mereka sadar bahwa Allah telah meluputkan mereka dari mara bahaya, dari maut. Mereka sadar. Jadi yang pertama, ada yang gak sadar. Keseharian kita gak sadar, makanya mengucap syukur, dekat dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia memelihara kita. Dia yang menjamin kita, Dia membuat hidup kita aman. Yang kedua, kalaupun terjadi sesuatu yang seperti ini, kita tahu bahwa sebenarnya Allah itu menjamin keamanan kita. Amin. Ini yang poin yang terakhir. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang percaya yang ada di dalam pesawat? Katanya aman di dalam tangan Tuhan. Satu keluarga dari gereja GBI Rock Malang di gereja kita ini. Ada satu keluarga, suami istri bersama dengan 3 anaknya ada di pesawat, di dalam pesawat itu. Jatuh. Waktu itu saya masih ingat, saya dengan Pak Andreas Tuhan di museum Pak waktu itu. Kami berdoa, Tuhan tolong. Tetapi kenyataannya jatuh. Terus saya tanya, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Tuhan menjawab. Di dalam soso, save, give, save. Yang kedua artinya selamat, save from apa? Messianic punishment. Selamat dari penghukuman mesianik. Karena dengan jelas Roma 8 ayat 1 di sana dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Soso selamat itu bukan cuma selamat ketika kita berada di bumi ini. Ketika kita, Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4 kalau tidak salah, di sana dikatakan, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut, itu berbicara seseorang menuju kepada kematian. Dia katakan, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Bahkan ketika kita sedang menuju kepada kekekalan, kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Apalagi di dalam kekekalan kita bersama dengan Dia. Jadi saya mau pastikan, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang ada di dalam pesawat itu, yang mereka dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, mereka juga safe in the hands of God. Mereka aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Alkitab mencatat. Yesaya 51 ayat 6. Pandanglah langit di atas dan bumi di bawah. Karena sesungguhnya langit akan lenyap seperti asap. Suatu saat langit akan lenyap. Bumi akan menjadi usang seperti pakaian tua. Semuanya akan berlalu. Penduduk bumi, ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan mati seperti lalat, seperti nyamuk. Alkitab mengatakan seperti itu. Tetapi keselamatan yang dari aku akan kekal sampai selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, warga kerajaan. Whenever, kapan saja, masa sekarang, masa yang akan datang, wherever, dimanapun kita berada, di atas bumi ini, ketika kita sedang menjalani yang namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, hendak menuju kepada tanda petik kematian, kita aman dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan aman dalam kekekalan, di dalam genggamannya Tuhan. Jadi apa yang perlu kita takuti saat ini? Apapun yang terjadi, tadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan sedang merenda hidup kita ini untuk sebuah karya yang agung, yang mulia di dalam kehidupan kita. Masih takut dengan kehidupan di atas bumi ini. Yang berlalu sekali lagi
Sudah biarlah berlalu. Santo Agustinus berkata seperti ini. Ini yang terakhir. Dia berkata seperti ini. Percayakan masa lalu Anda kepada kasih karunia Allah. Kalau kita lihat ke belakang hidup kita, hidupku, ampun. Malunya minta ampun. Malulah dengan hidup kita yang sebelumnya. Malu. Tetapi percayakan masa lalu kita kepada kasih karunia Allah. Sejelek-jeleknya masa lalu kita, keluarga kerajaan. Cukup kasih karunia yang akan mengcover oleh darah Yesus semua kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sudah tercover. Oleh sebab itu percayakan masa lalu kita kepada Tuhan. Enggak ada yang baik kok, saya tahu. Enggak ada yang baik, termasuk saya sebagai pendeta hamba Tuhan yang berdiri di atas ini. Jangan sampai tertipu. Kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi janji firman Tuhan, kasih karunia mengcover semua itu. Yang kedua, percayakan masa sekarang kita kepada kasih Allah. Karena Allah kita tidak pernah mencelakakan anak-anaknya yang dikasihi. Amin. Orang tua yang begitu dekat dengan kita kadang sering gagal mengasihi kita. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Percayakan masa depan kepada pemeliharaan Allah. Masa depan kita bukan cuma di bumi ini. Amin. Ketika kita sedang menuju kepada kekekalan, lembah bayang-bayang maut, percayakan hidup kita kepada Allah. Kami sekeluarga ketika, sekali lagi saya ceritakan tentang Gea, karena kenapa? Ini kesaksian yang hidup. Di mana ketika dia berada di lembah bayang-bayang maut, kami tahu dia aman di tangan Tuhan. Saat pagi hari ini, ada di antara kita merasa tidak aman. Mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kita mengkambing hitamkan kita, memfitnah kita. Ada kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Warga kerajaan, saya mau beritahu, sebenarnya kita tidak lepas dari kendali Tuhan. Dia memperhatikan sampai hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Dan dia tidak tinggal diam. Allah sedang merenda kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan karya yang agung dan memuliakan Dia. Amin. Nah, itu yang saya sampaikan saat pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri.